Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Siapa dari kalian yang belum menonton video terbaru aku dengan judul Kupas Tuntas Permanent Resident di Selandia Baru? Jika kamu belum nonton, silahkan tonton di sini ya. Di video ini saya akan bercerita bagaimana ceritanya pertama sekali saya datang ke Selandia Baru, lalu cara aku mendapatkan pekerjaan, visa apa yang aku pegang selama di sini sebelum dapat visa permanent resident, terus dapat residensinya pakai jalur apa, dan rencana aku awalnya dulu seperti apa gitu. Cerita ini akan penuh dengan informasi yang sangat informatif dan bisa memotivasi kamu jika kamu ingin mendapatkan permanent resident di Selandia Baru. Sebab itu saksikan terus, jangan kemana-mana supaya kamu tidak ketinggalan sedikit pun informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku dan share informasi ini sebanyak-banyaknya agar aku lebih bersemangat untuk membuat video buat kalian. Thank you. Sebentar sebelum kita lanjutkan, jangan lupa saksikan disclaimer berikut ini ya. Jadi guys, pertama-tama aku datang ke Selandia Baru itu tahun 2017. Datang dengan visa student untuk kuliah 1 tahun mengambil postgraduate diploma jurusan Inclusive dan Special Needs Education. Dan selesai kuliah pada bulan Juli tahun 2018. Jadi sesudah tamat kuliah guys, belum dapat ijazah tuh aku ingat. Aku ngelamar pekerjaan di tempat kerja aku yang sekarang. Nah, waktu itu aku karena kuliahnya bukan kuliah guru PAUD di sini, aku itu nggak qualified di sini hitungannya. Jadi kalau di Selandia Baru itu teman-teman, yang bisa melamar itu harus yang New Zealand qualified. Walaupun misalnya kita certified di Indonesia atau di negara manapun itu nggak diakui di sini. Tetap harus berdasarkan tempat yang di sini gitu, kualifikasi di sini. Nah, waktu itu manajer aku walaupun dia lihat aku nggak qualified teacher, tapi pas interview dia puas dengan jawaban aku dan dia juga lihat aku punya pengalaman di sekolah internasional dan di Indonesia kan memang aku sudah guru PAUD kayak gitu. Nah, akhirnya aku diterima juga, tapi gaji aku itu sesuai dengan UMK selama 2 tahun lebih guys. Nah, aku diterima itu manajerku punya syarat gitu, ada term and condition, kamu harus work on toward your registration, dia bilang gitu. Maksudnya aku harus berusaha untuk mendapatkan New Zealand registration gitu, harus jadi New Zealand qualified teacher kayak gitu. Nah, dimulailah proses registrasi yang pertama, harus kirim ijazah ke NZQA. Aduh, hasilnya kalau diakui sama levelnya dengan level pendidikan di Selandia Baru, puji Tuhan hasilnya sama. Lalu aku bawa hasilnya itu ke Teaching Council. Sama Teaching Council prosesnya agak lama, itu hampir mendekati 1 tahun. Agak ribet gitu sampai aku harus menyediakan undang-undang pendidikan Indonesia dan harus balik ke Indonesia untuk minta surat dari rektor UT waktu itu. Nah, waktu aku belum register teacher itu, aku juga kerjanya part time. Cuman kerja 32,5 jam seminggu. Part time di sini biasanya itu 40 jam seminggu. Walaupun di tempat kerja aku cuman 37,5. Itu benefitnya kerja di tempat aku. Nah, setelah proses panjang, akhirnya aku diakui juga jadi register teachers di sini. Jadi sesudah proses panjang itu dari Teaching Council, akhirnya yang paling lama itu saya mempersiapkan tes IELTS. Saya harus tes 3 kali. Jadi 2 kali IELTS-nya belum memenuhi, tapi yang ketiga itu aku ganti ke PTE dan hasilnya pun memenuhi gitu. Dan sesudah proses panjang, akhirnya
gaji aku disesuaikan, termasuk pengalaman kerja di Indonesia diakui ya, seperti di reels aku yang pernah aku jelaskan. Lalu jam kerja aku juga diperbarui jadi full time kayak gitu. Nah, sesudah itu visa 3 tahun itu kan habis. Terus visa yang berikutnya aku apply adalah Accredited Employer Work Visa. Nah, waktu itu aku dikasih 3 tahun gitu. Ternyata baru 1 tahun aku pakai visa yang Accredited Employer Work Visa. Terus tahun 2020 COVID-19 outbreak itu kan terjadi. Dan karena COVID, maka Selandia Baru kekurangan manpower di sini. Jadi mereka memberikan pemutihan atau memberikan kemudahan supaya orang yang sudah di sini selama COVID itu bisa tetap tidak keluar gitu dari sini, karena kan nggak ada orang yang masuk gitu. Nah, lalu pemerintahan sini mengumumkan memberikan one of 2021 resident visa untuk orang yang memegang work visa di sini. Kepada siapa 2021 resident visa diberikan? Kepada semua orang yang memegang work visa. Ini termasuk post study work visa, accredited employer work visa. Waktu itu ada 3 kriterianya settle, sudah di New Zealand per tanggal 29 September 2021, atau kriteria skill. Kalau kriteria skill itu mencakup itu kalau gajinya sebesar $27 per jam, dan ada yang masuk kriteria scare atau jarang gitu. Ini adalah pekerjaan yang New Zealand itu susah nyari manpower di sini. Ini termasuk pekerjaan yang memerlukan registrasi seperti teachers, nurses, dan dokter kayak gitu ya. Sebenarnya tanpa one of 2021 resident visa, aku tetap bisa apply residensi di sini karena pekerjaan aku itu termasuk pekerjaan yang scare gitu, dan upahnya pun lebih daripada minimum yang diminta dengan imigrasi. Namun untuk mempermudah, aku ikut aja program ini. Nah, waktu itu ada sekitar 300.000, hampir 300.000 imigran yang dapat pemutihan ini. Jadi waktu itu agak ribet gitu, imigrasi sistemnya itu sampai keras karena orang masukin aplikasi bersamaan gitu ya. Jadi sistemnya itu nggak bisa nampung semuanya. Aku pun ingat aku harus medical check up ke kota yang kecil gitu, ke Rangiora gitu, ke suburb, karena di semua klinik di Selandia Baru itu full gitu. Ternyata COVID membawa berkah juga, thanks to COVID. Jadi ya kan, sesudah berkah semua aku masukkan lah. Maret 2022 aku masukin lamaran residence gitu. Nah, sesudah itu aku apply di Maret, keluarnya itu di Juli. Lalu dari Juli 2022, resident visa itu 2 tahun ya guys. Kita harus pegang 2 tahun dulu. Nah, sesudah itu resident visanya aku expire di Juli 2024, Juli kemarin. Nah, sesudah itu baru aku apply permanent resident. Jadi sekarang sudah dapat permanent resident guys. Jadi sebenarnya dari awal aku tidak rencanain untuk tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama. Rencana awal aku selesai kuliah, terus aku kerja 2-3 tahun, habis itu balik Indonesia buka usaha. Namun ternyata tinggal di New Zealand itu merubah paradigma berpikir aku guys, merubah pola pikir, termasuk pengertian aku tentang sukses. Jadi kalau sukses yang dulu aku pikir itu kalau aku itu punya kerjaan bagus, punya banyak duit, jalan-jalan, bisa flexing, foya-foya kayak gitu ya. Tapi sekarang aku melihat sukses itu lebih ke arah bagaimana aku bisa menyenangi pekerjaan yang sekarang, bagaimana konsisten gitu di dalam pekerjaan itu, bagaimana aku bisa menikmati hidup, bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup aku,
Dan kalau aku happy gitu menjalani hidup, ngapain punya banyak duit tapi kita nggak menikmati, nggak happy kayak gitu ya. Dan sekarang aku juga melihat kalau sukses itu kalau kita punya community gitu, kita punya support system yang kita bisa andalkan kalau misalnya kita ada masalah, kalau mau happy juga jadi temen yang bisa dalam keadaan suka dan duka gitu, jangan sukanya aja gitu, tapi teman-teman yang emang supportive gitu sama kita gitu. Dan aku juga melihat sekarang itu esensi hidup itu adalah kalau aku bisa giving back to the society, artinya aku bisa menjadi berkat, jadi barokah gitu kepada orang lain. Udah kelar, itu aja ceritanya. Itu dia guys, cerita aku mendapatkan permanent resident di Selandia Baru. Kamu jika berkeinginan memiliki permanent resident di sini, kamu juga boleh meniru langkah aku. Berikutnya, kamu mau aku cerita apa atau bahas apa? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video aku supaya aku lebih semangat buat video buat kalian. Sampai ketemu kembali. Semangat sukses. Bye.